Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gua Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Topik kali ini gua mau ngebahas soal Christian Pulisic, AC Milan dengan pemainnya Christian Pulisic. Jadi ada sebuah artikel, ini datangnya dari Sempre Milan. Jadi begini judulnya, kemungkinan masa depan Pulisic sebagai pemain nomor 10 di Milan, Leao dan Fonseca tertarik. Ya ini disclaimer dulu nih, ini sebuah terjemahan yang dari bahasa Italia ke bahasa Indonesia dengan terjemahan dari Google. Bukan yang bener-bener gue jago bahasa Inggris atau bahasa Italia, nggak bisa. Lanjut nih. Christian Pulisic kemungkinan akan bermain sebagai pemain nomor 10 di AC Milan daripada sebagai pemain sayap. Karena Paulo Fonseca ingin memberikan kontribusi bagi tim. Sedangkan Rafael Leao lebih memilih pemain Amerika itu untuk berperan tersebut. Ada kemungkinan Milan akan bermain dengan formasi 4-3-3 di bawah asuhan Paulo Fonseca. Tetapi tanda-tanda di pramusim menunjukkan bahwa itu akan menjadi formasi 4-2-3-1 seperti musim lalu di bawah asuhan Stefano Pioli, dan dalam sistem itu peran nomor 10 telah dipegang oleh Ruben Loftus-Cheek. Melawan Real Madrid pada Rabu malam, Loftus-Cheek bermain dalam peran yang lebih dalam bersama Ismail Bennacer dan Pulisic yang bermain sebagai pemain nomor 10. Dengan Samuel Chukwueze bersinar dalam perayaan di perannya di sayap kanan. Jelas, sang pelatih ingin memasukkan Chukwueze dan Pulisic ke dalam starting 11-nya. Tetapi penampilan Loftus-Cheek musim lalu berarti ia juga layak mendapatkan tempat di tim. Dengan pemain baru yang masih diharapkan datang, ini adalah situasi yang berkembang. Tetapi Pulisic sebagai gelandang serang tengah tampaknya memiliki lebih banyak pemain daripada sebelumnya. Tunggu. Sebelumnya gue juga belum baca, tapi langsung aja gue translate dan gue mau nge-react sebuah artikel dari Sempre Milan soal Christian Pulisic yang lebih cocok berperan sebagai trequartista, gelandang serang atau nomor 10-nya dengan formasi 4-2-3-1 kayak gitu. Ada lanjutannya nih. Rafael Leao baru-baru ini mengatakan kepada ESPN melalui Milan News bahwa meski dia bukan pelatih, dia lebih menyukai Pulisic ketika dia mampu berlari di tengah lapangan. Saya bukan pelatih, tetapi saya lebih suka Christian saat ia bermain sebagai pemain nomor 10 dari tengah. Ia memiliki kemungkinan untuk menempati ruang baik di sisi kiri maupun kanan. Saya pikir ia bisa sangat berbahaya di posisi itu. Tetapi secara umum ia bermain sangat baik sebagai gelandang serang maupun di sisi kanan. Sebagai pemain nomor 10, ia akan memberi saya beberapa assist. Kami bisa bermain cepat dengan umpan 1-2 atau dengan sentuhan di tengah lapangan. Ia bisa melakukan segalanya, kata Rafael Leao. Oke, kalau emang itu maumu Rafael Leao, gue juga ngeliatin, gue pikir ya Christian Pulisic itu sebagai gelandang serang ketika dia masih bermain di Borussia Dortmund. Nah, begitu dia pindah ke Chelsea, si Christian Pulisic ini ternyata dia lebih condong ke posisi yang pernah ditinggalin sama Eden Hazard gitu ya, di posisi kanan gitu kan. Nah ya nggak tahu ya kenapa kenapa gue juga ngeliat Christian Pulisic ini malah lebih ke kanan gitu, yang dari awal gue ngeliat cocoknya ini Christian Pulisic itu main di tengah ya, walaupun ada beberapa nama ya kan, kayak Charles de Ketelaar, terus Ruben Loftus-Cheek bisa. Waktu itu juga sempet
Ismail Benacer juga sempat ditaruh di trequartista pernah. Waktu zamannya masih ada Brahim Diaz. Zamannya Brahim Diaz tuh udah ada Pulisic belum ya? Oh belum ada. Belum ada Pulisic. Pulisic baru tahun musim lalu. Brahim Diaz cabut ke Real Madrid, Pulisic datang gitu. Bareng sama Chukwueze, sama Ruben Loftus-Cheek. Kalau kata gue, ya emang cocoknya sih di tengah. Tapi kenapa Paulo Fonseca lebih seneng sama Samuel Chukwueze? Itu artinya kalau misalkan dengan formasi 4-2-3-1 ala Fonseca, striker depan itu taruhlah Alvaro Morata. Sebelah kiri itu ada Rafael Leao, sebelah kanan Samuel Chukwueze, di tengah nomor 10 trequartista itu Christian Pulisic, dan di belakang ini ada nama Ismail Benacer, Ruben Loftus-Cheek, atau yang kemungkinan besar datang itu pun kalau jadi nama Youssouf Fofana dari AS Monaco. Terus ada Lazar Samardzic. Nggak tahu ya, gue bilang kayaknya kalau Lazar Samardzic tuh jauh banget dah dari pendekatannya. Soalnya nggak seheboh. Kalau Pavlovic sih beda posisi ya. Pavlovic di back. Di gelandang ini malah justru Youssouf Fofana diincer-incer, karena Youssouf Fofana Milan nih kemungkinan mau datengin. Milan tuh niatnya mau bayar, mau beli lah istilahnya, karena kontraknya Youssouf Fofana dengan AS Monaco ini sisa musim depan gitu. Kalau musim depan Youssouf Fofana datang ke AC Milan, berarti gratis dong. Padahal untuk musim ini aja AC Milan itu udah bener-bener kehilangan nama-nama yang gue nggak tahu ya, kalau Popega jadi pergi cabut atau enggak. Terus Yacine Adli juga yang rumor yang beredar, selain rumor kan Daniel Maldini udah cabut ke AC Monza. Terus Lorenzo Colombo ke Empoli dipinjemin sih. Kalau Colombo, kalau Daniel Maldini kayaknya udah fix deh milik AC Monza. Terus yang rumor bakalan cabut tuh ada nama Yacine Adli, Malik Thiaw. Nah, Yacine Adli katanya sih ke Arab Saudi ya, ke Liga Arab gitu. Terus kalau Malik Thiaw katanya mau dibeli sama Newcastle, atau tukeran aja lah sama Sandro Tonali gitu. Sandro Tonali ke Milan, tuh Malik Thiaw buat lo. Kan bisa jadi ya. Ya, sambil ngelihat perkembangan rumor transfernya AC Milan di musim ini di 2024-2025, seru-seruan aja sih siapa yang datang dan siapa yang keluar gitu. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini di channel gua Deddy Kurniawan 1899 tentang membahas AC Milan dengan pemainnya Christian Pulisic. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Milan.